Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu yang sangat saya hormati, wabil khusus tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Tukino dan Ibu Sri Wulan, yang insya Allah tanggal 16 Agustus 2024 beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doain kedua tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, lancar ibadahnya, pergi dan pulang selamat, kembali ke Wisma Asri dengan membawa umrah mabrurah. Oleh-olehnya juga nggak ketinggalan, ya Bu ya. Amin Bu. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yang tadi sudah menjadi akar apa rotan. Yang jelas saya terima kasih kepada beliau, Bapak Ustadz Haji Umar ya. Kita doain juga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Para bapak dan ibu yang insya Allah tidak waktu yang lama akan dapat kesempatan menjadi tamu Allah, ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini walaupun saya datang terlambat, ya mudah-mudahan sebelum azan asar sudah selesai. Yang pertama, ibadah haji dan ibadah umroh, keduanya perintah Allah. Jadi Bapak Tukino dan Ibu Sri ini bukan perjalanan jalan-jalan, bukan, tapi perjalanan untuk melaksanakan perintah Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pesan Allah, sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu. Ya, jadi haji dan umrah, kata Allah, wa atimmu, suruh sempurnakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sama saya larang itu kalau lagi tawaf pada selfie. Zaman sekarang banyak. Ya, ibu lihat di TikTok, di Instagram ya. Hai guys, gua lagi tawaf gitu. Banyak kata Bu? Awas, besok Ibu Sri. Ya, tawaf HP kantongin. Jauh-jauh dari Wisma Asri, berangkat diratibin, didoain, diiringin air mata, nyampe depan Ka'bah cuma numpang apa? Ya, mau selfie mak, no, di Islamic Center ada Ka'bahan tuh, ya Bu ya. Jangan orang berjuta-juta pengen banget bisa datang ke Ka'bah. Pengen apa Bu? Pengen banget apa pengen aja? Coba yang pengen banget tunjuk tangan. Tuh, iya tunjuk tangan mah gak bayar, ya Bu ya. Nanti pulang dari sini, masuk kamar, singkap di bawah kasur itu, lihat bangsat apa yang merah-merah tuh. Ya.
Nanti bawa ke rumah saya tuh yang merah-merah ya. Berangkat insya Allah bulan depan. Ya Bu ya. Jadi karena ini ibadah umrah perintah Allah, jangan main-main, jangan. Emang kita ke sana yang pasti kita bawa adalah bawa dosa. Kira-kira nih Pak Tukino, Ibu Sri banyak gak dosanya Bu? Iya, nah ibu-ibu yang jawab ya. Ya, pokoknya selama dia manusia Bu, apalagi kayak kita Bu ya, manusia biasa. Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia pasti punya dosa, pasti punya salah. Tapi jangan lupa kata Nabi, wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan sepaling baik orang yang punya dosa bertaubat. Maka jadikan perjalanan ibadah umrah ini adalah ibadah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat, Nabi sudah jamin, at-taibu kamal la dzanba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa, bersih. Jadi Pak Tukino, Bu Sri ini jadikan perjalanan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dosanya apa? Bersih, Allah hapus. Ya, selama perjalanannya tidak rafas, tidak melakukan aksi pornografi, Bu, hati-hati. Ini kadang-kadang jamaah kita pakai baju jarang, kutang sempaknya nampak kelihatan. Ya udah digodain dah sama orang Arab dah. Nah ini ya gitu. Itu namanya porno aksi. Maka besok Ibu Sri rapat ya kalau berihram. Kalau perlu bajunya yang renggang. Ya, jangan baju buat ya pada meletot dipakai buat apa tuh? Umroh Bu ya. Jadi kata Allah, fala rafas, jangan berbuat porno, jangan berbuat pornografi, jangan. Ngomongnya jangan jorok-jorok. Mungkin kalau di sini jorok-jorok biasa, tapi kalau sedang berihram jangan sampai keluar dari mulut kita yang jorok-jorok. Itu namanya fala rafas. Ya. Yang kedua kata Allah, wala fusuk. Nggak boleh Bu, orang ketika sedang berihram berbuat maksiat, berbuat dosa, nyolong, makan barang orang, hati-hati. Besok di hotel masuk pas di meja ada korma sebungkus, ada sendal orang main pakai, jangan. Kalau itu ampe dilakukan maka umrohnya jauh ama mabrur. Maka kata Allah, wala fusuk, nggak boleh bermaksiat. Fusuk ini Bu bisa juga sombong. Jangan sombong ilmu nggak boleh. Ini hotelnya Bu, besok Pak Tukino sama Bu Sri itu hotelnya dari ini sama itu tuh depan. Yang ada jamnya yang besar tuh hotelnya bintang 5. Sengaja biar bintang 5, biar indehoy, disebut indehoy Bu. Ya, menikmati hasil keringat bekerja, cari ibadah yang fasilitasnya memang apa? Bisa menyenangkan diri kita. Ya. Nanti kalau hotelnya deket seperti ini dengan masjid, maka jangan apa? Jangan disia-siakan. Ya. Jangan berbuat fusuk tadi, berbuat dosa, berbuat maksiat, sombong termasuk Bu. Kata Botikono, itu kan hotel, ini Masjidil Haram, masa kamu tinggal deket doang kagak tahu sih jalan sendiri? Sombong dah tuh ya. Hati-hati tuh. Hotel begitu gede Bu, ketutup nggak ngeliat, pulang nggak tahu kemana tuh. Ya jangan. Makanya wala fusuk, nggak boleh sombong. Sombong ilmu nggak boleh. Sombong tenaga juga nggak boleh. Ya ilah teh bang Sai jalan segitu aja kayak nggak kuat loh, gitu Bu ya. Jangan. Kemudian sombong apa? Sombong cuan, sombong duit. Gua bayar berapa duit sih segitu, gitu Bu ya. Jangan. Namanya orang sombong mah Bu, jangankan di Mekah, di kampung kita juga nggak boleh. Innalladzi nayastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, kata Allah, mereka akan dijerumuskan ke dalam api neraka yang sangat hina. Makanya siapapun nggak boleh sombong, karena kita orang yang lemah. Ya, manusia itu kan Bu, kurang satu lebih satu. Ya, Pak Tukino sama saya punya kelebihan, punya kekurangan. Yang sudah pasti Pak Tukino tuh kelebihannya apa? Lebih tua dari saya. Nah ya kan pasti ya. Iya. Kadang-kadang orang tua, lah gua kan makan asam garamnya duluan daripada dia, begitu ya. Nah ini jangan sampai. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Manfaatkan keberangkatan umroh ini untuk bisa saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita mampu menolong orang ada di depan mata kita, bantu. Ya, siapa saja. Karena menolong orang, Bu, jangankan di sini, Bu. Ya, di Mekah itu, Bu, pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, di sini aja pahalanya udah besar nolong orang. Di sana jauh lebih besar. Makanya ada pesan pakai Nur Ali begini, Bu. Kalau lo haji pengen gampang urusan lo, sering-seringlah nolong orang, gitu. Itu dalilnya apa, Bu? Hadis Rasulullah, hadis riwayatnya sahih. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang mampu memudahkan satu aja, Bu, satu kesulitan saudara mukminnya, akan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Jadi kalau pengen Pak Tukino dan Ibu Sri kesulitannya Allah mudahkan, maka sering-sering memudahkan kesulitan orang. Gampang. Konsep hidup itu begitu, Bu. Setiap kita hidup nih, semua kan kita hidup, Bu, ya. Punya nggak, Bu, kesulitan? Banyak. Ya, sulit nyari duit, ya, Bu, ya. Sulit berumah tangga, sulit biayai anak sekolah, sulit ekonomi. Gampang, kata Nabi, syaratnya sering-sering memudahkan kesulitan orang. Ini kadang-kadang kan bol kuning buntut gasir. Kenal, Bu? Pelitnya ke bol-bol. Ya. Lu punya duit nggak? Gua nyelang apa sebentar? Sebentar. Gua nggak punya beras ini. Agak nggak ada. Gitu, Bu, ya. Itu namanya bol kuning buntut gasir. Oh ya. Jadi selama kita bisa nolong orang lain, Bu, bismillah niatin. Nolong orang di sini pahalanya besar. Nolong orang di Makkah pahalanya 100.000 kali lipat. Iya. Dan ini yang pesan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Pak Tukino, Bu Sri, gak boleh pelit tenaga, gak boleh pelit ilmu, gak boleh pelit cuan. Makanya dulu, Bu, ada kebiasaan baik nih. Istri Al-Maghfurlah pakai Hajar Ali, istrinya, Bu. Dulu kan, Bu, orang Jumalang kalau mau haji langka. Zaman dulu ya, tahun 80, tahun 70. Dengar ada orang yang berangkat haji, beliau datengin. Ngapain? Satu, nitip doa. Nih, Bu Sri, saya tulis pakai amplop ya. Ini doa saya. Tolong nanti sono di Mekah dibacain. Biarin gak apa-apa, Bu Sri. Sekarang mah tulisan saya nyampe duluan depan Ka'bah. Nanti yang nulis nyusul. Gampang gak tuh, Bu? Gampang, kasih Bu Sri itu. Nanti, Bu, tolong bacain ya doa saya depan Ka'bah di Raudhah. Kira-kira sama Bu Sri dibacain gak tuh, Bu? Insya. Kalau pengen paling dulu, Bu, amplop Ibu tuh yang titipan doa bacain, selipin yang merah 10 lembar. Bu Sri nih ya, Bu Sri, saya nitip nih yang ini uang titipannya 1 juta. Lah buru-buru yang pertama dia dibacain tersono. Ya, Bu, ya. Berangkat sendiri, berdoa sendiri di depan Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, biayanya mahal nggak? Mahal, 38 juta, Bu, bintang 5. Nitip 1 juta, doanya nyampe, murah nggak? Mau doa sendiri apa mau nitip, Bu? Nah, harus sendiri siapin duitnya ya, 38 juta. Tapi
Tapi itu kebiasaan istri al-maghfurlah pakai jur alim. Gak apa-apa ibu sekalian, nitip ke Pak Tukino, nitip ke Ibu Sri. Biarin ya Allah, saya sekarang baru bisa nitip doa dengan tamu Allah yang akan berangkat. Tapi kapan-kapan ya Allah berikan saya kesempatan bisa berdoa langsung sendiri di depan Baitullah. 2, beliau nitip apa Bu? Duit. Kalau ada orang haji nih, istri beliau, duit nih. Nanti di sana duit, lo kasih empan burung, beli empan burung, kasih burung. Ampe burung Bu yang ada di tanah haram, yang ada di Mekah dapat kebagian rezeki dari sini. Gak apa-apa ibu nitip, biarin buat empan burung, pahalanya besar. Ya. Yang ketiga, nitip beliin Quran, wakaf Al-Quran. Bu ya, jangan bawa Quran dari sini, jangan. Kasih duitnya aja Bu Sri. Bu Sri ini nitip Quran. Quran di Masjidil Haram Bapak Ibu sama Masjidil Nabawi nggak boleh sembarangan Quran. Qurannya harus sesuai dengan pabrik percetakan Madinah. Kalau ibu bapak belinya sembarang, ditaruh di rak Masjidil Haram, besok udah hilang. Diambil sama merbot masjid, dimasukin dalam dus, mau dibagi-bagi orang lagi. Tapi kalau Qurannya standar pabrik Madinah Bu, dia diem di situ di kotak rak-rak masjid. Nanti kita naruh Quran wakaf, niatin buat orang tua kita satu, niatin buat mertua kita satu, niatin buat diri kita satu. Ya Allah, saya wakaf Quran, taruh di rak Masjidil Haram. Nanti Quran kita dibaca oleh orang-orang yang berada di dalam masjid yang memberikan wakaf, pahalanya ngalir. Biarin, saya belum bisa naruh Quran sendiri, saya nitip aja. Nah itu dilakukan oleh istri al-maghfurlah Bu. Ya. Boleh nih kesempatan Bu ya. Belum tentu ada lagi tamu Allah yang akan berangkat. Sekali ada, mana yang kita bisa, bismillah. Ya, nanti kita bisa infak kepada fakir miskin. Emang bener Bu, di kampung kita banyak orang susah, orang fakir miskin. Tapi ketika kita berbagi di sana Bu, pahalanya 100.000 kali lipat. Nah ini Masya Allah, luar biasa Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, yang selanjutnya Bu, Pak Tukino, Ibu Sri ini bukan hanya akan bertemu dengan Ka'bah. Yang selama ini kalau kita sholat kan ngadep sono Bu ya, kiblat ada di sono. Jauh nggak Bu Ka'bah sama mata kita? Jauh manang minung kalau kata orang ujung harapan ya. Tapi besok Pak Tukino, Ibu Sri, Ka'bah di depan mata. Satu hal yang harus diminta, ya Allah, pertemukan saya dengan rumahmu, pertemukan saya ya Allah dengan Baitullah. Banyak orang Bu udah nyampe ke Mekah, walaupun hotelnya di depan Masjidil Haram, enggak ketemu dengan Baitullah. Banyak ya, jangan sampai nauzubillah ya Pak Tukino, Bu Sri, sampai enggak ketemu Ka'bah. Ka'bah enggak mau Bu ketemu sama dia. Banyak orang begitu Bu, jutaan orang. Ya, karena itu Pak Tukino sama Bu Sri terus berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan rumahmu. Ya, rumah Allah itu suci Bu, rumah Allah itu bersih, rumah Allah itu hanya didatangi oleh orang-orang yang bersih. Dan orang yang bisa ketemu Allah adalah orang-orang yang bersih. Makanya kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, baik, bersih. Dia hanya bisa menerima yang bersih-bersih. Maka ketika berangkat bersihin semuanya. Bersihin hatinya. Ini paling utama nih Ibu Sri ya. Dengan apa Ibu sekalian membersihkan hati? Yaitu dengan banyak-banyak taubat dan istighfar. Baca doa yang diajarkan oleh Nabi. Ibu tahu nggak kenapa Nabi itu hatinya selalu lapang, selalu bersih? Tanda orang hatinya lapang apa Bu? Nggak pernah dengki dengan orang lain. Orang hatinya lapang nggak pernah iri dengan orang lain. Orang hatinya lapang nggak pernah gedeg dengan orang lain. Orang hatinya lapang nggak pernah benci dengan orang lain. Orang hatinya lapang semuanya akur. Tetangga kanan akur, tetangga kiri akur, tetangga depan akur, tetangga belakang akur, saudara dekat, saudara jauh akur. Itu orang hatinya lapang.
Tapi kalau di hati kita sama dia gendek, sama dia benci, sama dia nggak nyapa, sama dia marah, itu berarti hatinya masih ada apa? Penyakit hati. Doa dari Nabi, ibu. Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya. Nabi itu kalau mau jalan ke masjid baca doa ini. Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Jadi orang kalau hatinya sudah bercahaya, Bu, maka semua orang nggak ada yang dia kesel. Kadang-kadang kan tetangga kiri kanan kagak akur. Duduk mah hadir bareng ketemu, melengos doang salaman. Gitu, Bu ya. Berarti orang itu hatinya masih apa? Masih kotor, masih ada penyakitnya. Obatin. Dengan apa obatnya? Kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillah, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasud. Ini doanya ibu hafal semua. Hafal nggak, Bu? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu innaka raufur rahim. Ya, itu hafal semua tuh. Maka doa itu jangan sampai ditinggal tiap saat. Biar hati kita apa tuh? Lapang dan bersih. Syarat orang bisa ketemu Allah, Bu, hatinya bersih. Coba ibu lihat peristiwa Nabi ketika Isra Mi'raj. Sebelum berangkat Nabi diapain dulu, Bu? Dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan. Kenapa? Karena Nabi akan ketemu Allah. Orang yang bisa ketemu Allah hanya orang-orang yang bersih. Kalau hatinya masih kotor, masih punya dendam dengan orang lain, masih marah dengan orang lain, masih suka membenci dengan orang lain, masih sering ngomongin kejelekan orang lain, jangan harap bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini kenapa ibu-ibu dikumpulin? Hari ini biar kosong-kosong. Musafahah, cepak kakak cipi, salaman, ciuman kanan kiri, maafin gua ya, maafin gua mau berangkat jauh, mau ketemu rumah Allah. Orang berangkat haji, berangkat umroh, Bu Sri, Bu Tokino, berangkat jauh berangkat, Bu. Jauh nggak Bu ke Mekah, Bu? Jauh, 10 jam, Bu, naik pesawat. Bisa pulang, bisa nggak pulang. Ya, kalau pulang lagi masih ketemu, masih bisa minta maaf lagi. Tapi kalau nggak pulang lagi, Bu, nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa minta maaf lagi, nauzubillah. Makanya kenapa orang ketika berangkat jauh dibacain ratib, dikumpulin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Masya Allah, udah hafal semua tuh, tinggal datangnya doang belum? Ya, Bu ya. Nih, insya Allah mudah-mudahan, Bu ya. Yang berikutnya Pak Tukino, Ibu Sri ya, jangan tinggalkan selalu banyak-banyak baca bertasbih. Ya. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula illa. Sekali lagi, Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, udah pintar semua dah. Nah, siapa tuh gurunya ya? Ustaz Umar ya. Ibu tahu nggak, Bu? Yang ibu barusan baca itu bacaan sunnah. Nanti nih Ibu Sri, ini anggap Ka'bah, Bu ya. Ini saya ilustrasikan, Bu. Ini anggap Ka'bah. Ya. Ketika Ibu Sri di depan Ka'bah, setiap orang yang datang ketemu Ka'bah, Bu, diharuskan untuk tawaf.
Berapa Bu tawafnya Bu? 7. Ya kan? Kalau Ibu Sri tawaf 7 putaran, nggak ada satupun yang dibaca, muter doang, dia muter 7 kali, nggak baca ini, nggak baca ini. Kira-kira tawafnya sah nggak tuh? Oh, sah nggak Bu? Ya, sah Bu, sah. Muter nih, sah. Ya, yang penting Ibu Sri butuh kinok, jangan sampai batal. Yang wajib itu puterannya 7. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Gua banyak dosa kata Putikono, biarin orang-orang mau 7, gua mah 8 dah. Nah, nggak bisa. Kayak sholat subuh 2, zuhur 4, dilebihin boleh nggak? Sah nggak? Nggak bisa. Jadi tawaf itu Bapak Ibu sekalian dianggap sah. 1, dia harus suci, berwudu. Kalau nanti di pertengahan jalan dia kentut, laporan, Ustaz saya kentut, wudu dulu, lanjutin lagi, ya kan? Yang kedua, syarat sah itu harus 7 putaran. Kalau tidak 7 nggak sah, lebih dari 7 juga nggak sah. Maka bacaannya adalah sunnah. Bu Sri mau baca dapat pahala, nggak dibaca nggak dapat pahala. Tadi bacaan tasbih itu Bu sunnah. Nabi, malaikat, para nabi kalau tawaf itu Bu, bacaan yang tadi Ibu baca. Ya. Kalau manusia tawaf Bu di dunia, tapi lurus Bu, lurus sampai ke Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Itu malaikat tawaf dengan bacaan yang sama. Ya. Di dunia namanya Baitullah, di langit namanya Baitul Makmur. Yang tawaf siapa Bu? Malaikat. Jadi bacaan malaikat tawaf, bacaan para nabi tawaf, bacaan kita manusia ketika tawaf, tuh tasbih yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nah, bisa kutukin itu aja gepak. Ibu-ibu udah pinter semua, tinggal tawafnya doang di Ka'bah belum. Ya Bu ya, insya Allah. Yang kedua Bu, yang sunnah dibaca ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Gampang nggak gampang? Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi haji, mau pergi umrah, belum bisa baca Al-Quran, jangan takut, jangan bingung. Ya, kadang ada orang Bu, duitnya banyak, tapi karena gua belum bisa baca apa-apa doa ini, nggak ada yang apal Bu ya. Lah udah nenek-nenek, aki-aki suruh ngapalin Bu, nggak apal-apal. Betul nggak Bu? Baca kuliah aja nggak ketemu-temu. La a'budun ma ta'budun wala antum abidun nama a'bud lakum dinukum walin waladolin gitu Bu. Ujungnya bukan lakum dinukum, ujungnya apa? Waladolin Bu ya. Nah itu Ibu sekalian ya. Jadi nanti Pak Tokino, Ibu Sri banyakin apa tuh? Baca tasbih. Yang terakhir Bu, banyakin baca sholawat. Ketemu dengan Rasulullah. Ya, nanti datang ke kuburan Nabi. Itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi Nabi Bu, kuburannya dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Itu rumah Nabi. Kemudian Nabi meninggal di rumah itu kuburannya. Kubah Madinah Bu, semua warnanya silver. Cuma satu, Kubah Madinah yang warnanya hijau. Nanti di bawah kubah hijau kayak gini Bu, di bawahnya di situ ada 3 makam. Makam Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi gampang kenalinnya. Cari Pak Tokino kubah yang berwarna hijau. Dari jauh, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Ini tangannya begini tangannya, jangan begini. Ya, karena kalau begini berarti meminta. Nggak boleh minta berdoa sama Nabi. Berdoa dan minta kepada Allah. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Nanti Nabi ruhnya bangkit akan melihat siapa umatnya yang telah datang menziarahi kuburannya. Nabi akan ingat dengan orang itu. Kata Nabi apa? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah datang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat untuknya.
Ya, maka tidak ada ruginya Pak Tukino, Ibu Sri, umroh mahal, lebih mahal syafaat Nabi. Karena orang yang sudah ketemu dengan Nabi, sudah berziarah ke makam Nabi, dialah yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, makanya nih, ibu-ibu kenal nggak Ustazah Halimah Idrus? Bu, kenal? Kenal di mana, Bu? YouTube ya, Bu ya. Ustazah Halimah Idrus itu pesan 2. Ya, pesan. Jangan pernah engkau tinggalkan 2. Besok Pak Tukino sama Bu Sri nih ya, baik sebelum maupun sesudah pulang umroh. Jangan kau tinggalkan 2. 1, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Karena sholat menentukan amal-amal kita yang lain. Kalau sholat berani engkau tinggalkan, berarti engkau telah berani meninggalkan Allah. Padahal Allah maha penentu buat kita segalanya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ini kadang-kadang ada jamaah, Bu, umpamanya pesawat ya, kalau habis pipis bajunya, celananya kena kencing dari kamar mandi, Bu sholat Bu, ya Ustaz ntar aja saya belakangan ya, soalnya baju saya kena ini gitu. Jangan, nggak boleh. Ya, sholat dimanapun sholat. Nanti kalau Pak Tukino celananya, bajunya kena pipis, waktunya sholat di pesawat, sholat walaupun dalam keadaan najis. Namanya sholat lihurmatil wakti. Datangnya waktu sholat, sholat menghormati. Nanti sampai di hotel bersih-bersih diganti. Jangan pergi umroh apa enggak apa? Sholat. Ini nauzubillah ya. Kalau nggak tahu caranya, bilang nanti saya ajarin. Yang kedua pesan Ustazah Halimah itu apa, Bu? Jangan kau pernah tinggalkan sholawat. Karena sholawat Nabi orang yang akan bisa menyelamatkan, membantu kita, memberikan syafaat kepada kita saat kita sedang dalam keadaan kesulitan di akhirat. Rasulullah datang untuk membantu, memberikan syafaat. Apalagi kalau orang itu pernah datang ke rumahnya. Atau kena Busri insya Allah akan datang ke rumah Nabi, bertemu Nabi, sampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti Nabi akan datang mencari beliau Pak di akhirat, memberikan syafaat. Nah itu mahalnya, Bu. Kenapa orang umroh, kenapa orang haji? Karena kita pengen ketemu Nabi. Di sini kan makam Nabi jauh, Bu ya. Tapi kalau kita pengen dapat syafaat, maka jangan pernah berhenti bersolat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasghal biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli. Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Bapak Tukino dan Ibu Sri Wulan, biar Allah kasih kelancar segalanya, umrohnya mabrur. Kemudian semua rombongan yang akan berangkat bersama Yayasan Wafiz Alamin Center, yayasan saya, Bu, dari sini nggak jauh ya, cuma 2 langkah. Iya, samping tetangga sama Ustadz Latif rumah saya ya.
Kita doain, kita baca Fatihah, Allah mudahkan segalanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu sekalian, mohon doanya kami berangkat tanggal 16 Agustus. Nanti akan kembali tanggal 26 Agustus. Jadi ada 11 hari. Paketnya semua bintang 5. Ya, alhamdulillah. Kemudian nanti akan berangkat lagi di bulan November. Jadi kalau ibu bapak mau pengen ikut, silahkan. Nabung dulu juga boleh. Ya, silakan main-main ke kantor saya juga boleh. Kalau mau dikepo-kepoin di YouTube saya tadi, Nur Anwar Amin, atau di TikTok saya, Ajinung. Nah, di TikTok saya Ajinung, di Instagram saya Ajinung, di Facebook saya Ajinung. Mau tinggal kepoin aja. Ya, alhamdulillah saya pegang haji dan umroh sejak tahun 2006. Ya, 2006. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih Pak Tukino dan Ibu Sri memberikan kesempatan kepada saya ini ke Masjid Al-Ansor. Ya, mudah-mudahan silaturahminya nyambung. Bulan November saya kembali lagi. Ya, biar ibu bapak ada yang berangkat. Ya, karena itu mari sama-sama bacain Fatihah, niatin buat diri sendiri. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamumu. Niatin gitu, Bu. Kalau Allah yang ngundang, Allah yang bukain jalan. Buat Allah nggak ada yang susah. Ya, Pak Tukino juga awal-awal begitu, ya Bu ya. Masih cari sini, cari sana, urusannya begini-begini, apa bikin password, apa susah. Tapi memang Allah udah undang, Bu, Allah yang bukain jalan. Ya, karena itu niatin Fatihah ini di hati Bapak Ibu masing-masing. Ya, ayo. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pokoknya kalau pengen lihat bagaimana pelayanannya, perjalanan, udah buka YouTube aja. Nanti perjalanan beliau langsung kita upload ya. Kita upload setiap kali kesini diupload. Ibu tinggal lihat aja. Ada Bu Sri nggak ya? Nah, gitu. Yang penting Bu Sri jangan jauh-jauh sama kamera. Biar nanti ibu-ibu lihat. Oh iya Bu Sri ada nih. Nah, ke Arafah, ke Jabal Nur, kemana-mana nanti semuanya diupload. Tinggal dilihat aja di YouTube-nya. Mudah-mudahan Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua sebelum tutup mata, sebelum kita dipanggil Allah untuk selamanya, kita sudah sempat berhadapan dengan rumah Allah. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.